Teruntuk orang yang kucintai dan kusayangi. Novi Agustiani. Novi. Surat ini mewakili perasaan aku dan pikiran aku untuk menyampaikan hal yang penting buat kamu. Pada hari ini, aku mau merantau ke luar negeri. Aku merantau bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin bangkit dan aku ingin memenuhi semua kriteria yang diinginkan orang tua kamu. Teman aku kan udah lama nih ada di perantauan jauh. Sekalian aku mau perkenalkan tempat kerja yang baru. Ya sebagai supir. Hah? Ya kan Fajar? Supir? Yang bener Fajar? Oh. Membosankan pelajaran hari ini. Emangnya kenapa? Ngantuk lama. Karena dosennya tua. Ya gitu, nggak menarik kan dipandang. Kamu ini udah punya pacar, tapi masih aja suka yang dosen yang muda-muda. Pacar aku kan sudah banyak, tapi masih kurang sih koleksinya. Nggak kaget aku kalau sama kamu. Ngomong-ngomong, bentar lagi ini kita kan udah lulus nih, tinggal masih semester akhir kan, udah tinggal semester akhir. Kamu mau kerja di mana? Ya kalau aku sih nggak tahu bakal mau kerja di mana. Yang intinya aku nanti juga pasti akan menaruh lamaran lah di mana-mana, nanti di kantor dimanapun. Pokok setiap ada lowongan aku pasti naruh. Ya, tapi kalau kamu mau melamar juga harus penampilannya juga harus keren dong. Ya kalau cari kerja tuh harus keren, Novi, biar gampang untuk diterima. Kamu nih selalu yang dipikirkan tuh adalah penampilan terus. Ya kan pasti bosnya lihat, oh penampilan Mbak ini bagus ya, ternyata ntar menarik ini untuk ini. Kan enak tuh. Nggak gitu juga, Oyi. Semua itu tergantung skill kita. Kalau skill kita, terus interview kita semuanya bagus, direkomendasi, ya pasti kita bakalan diterima lah. Masa cuma penampilan doang? Iya, coba aja ntar ya kita lihat siapa yang keterima kerja dulu. Udah deh, terserah kamu. Kemarin aku sempet putus sama pacarku yang satunya itu, Nov. Yang mana lagi? Kamu bilang yang satunya, aku nggak tahu yang satunya yang mana. Ya, yang itu Yang loh, mana? Nov, Yang mobil yang ceper itu atau mobil tinggi itu yang mana? Banyak loh. Iya, yang itu, yang mobil tinggi itu. Kemarin itu kan aku habis diantar terus dia nyebelin banget. Aku jemputnya lama, ya udah aku putusin aja. Lagian juga nggak penting juga, cuman punya satu, harus punya banyak. Untungnya aku masih bisa cari yang lain kan. Untung aku cantik loh, Nov, bisa memikat hati pria manapun. Iya, udah terserah kamu. Daripada kayak kamu cuman punya Fajar satu yang sering berantem terus nggak tahu ujungnya mau kemana. Apaan sih kamu malah bahas itu? Aku lagi nggak mood deh. Emang kamu mau kemana, arahnya mau kemana sih sama si Fajar? Cari dong, masa cuma Fajar? Iya arahnya kok. Ya arahku nggak kemana ya sama Fajar lah. Maksud kamu suruh Ya cari yang baru? maksudnya kedepannya gimana, Nov? Emang ada pandangan gitu? Sebenarnya aku capek sih sama si Fajar. Tuh pacar kamu datang. Hai. Hai. Kayaknya aku pergi dulu deh, Nov. Kayaknya aku ada janji sama temen aku. Kalian lanjut aja deh. Kok Ya, tapi iya, ntar aku jadi obat nyamuk. Bye bye. Tapi Apa aku punya salah ya? Kok Novi murung sih? Boleh aku duduk? boleh aja. Kamu kok murung sih? Ada apa? Aku punya salah ya sama kamu? Fajar, bentar lagi kita bakalan lulus.
Iya, kita bakal lulus kuliah. Memangnya kenapa? Kok kamu pakai tanya sih? Ya kita akan berpisah dan semuanya akan hidup dengan masing-masing. Kamu mau putus? Kamu mau hubungan diputus? Aku tahu. Apa jangan-jangan kamu sudah ada cowok yang lain? Fajar, bukan itu maksud aku. Aku nggak punya cowok lain, tapi Terus? keadaan yang memang kita memaksa. Keadaan yang seperti apa? Kamu tahu sendiri kan, orang tua aku maunya seperti apa. Ya terus maunya orang tua kamu seperti apa? Ya maunya orang tua aku mencari kriteria yang lebih baik. Yang mapan, yang kaya, yang bisa mencukupi kamu. Udah tenang, kamu gak usah khawatir. Aku akan berusaha 1000% untuk menjadi kriteria orang tua kamu. Bener, aku udah semangat. Bentar lagi aku lulus kuliah. Aku akan cari kerjaan. Biar aku sesuai dengan kriteria orang tua kamu. Udahlah, lupain aja. Kenapa? Fajar, Ya, bukan itu yang aku maksud. Maksudnya aku nggak mau membebani kamu dengan segala macam kriteria. sebagai seorang laki-laki, aku itu tidak merasa terbebani untuk menjadi kriteria yang pantas buat kamu. Karena memang sudah sewajarnya. Seandainya pun aku memiliki anak seorang perempuan, pasti aku juga akan menuntut laki-laki itu untuk sesuai dengan kriteria aku. Karena aku tahu orang tua kamu membesarkan kamu itu penuh dengan harapan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian. Jelas orang tua kamu gak mungkin rela ketika mau melepas anaknya yang perempuan dilepas sama laki-laki yang tidak sesuai dengan kriterianya. Aku gak terbebani, aku tidak sakit hati, bener. Meskipun sekarang aku gak bisa beli sepatu yang bagus, aku yakin nanti aku bisa beli sepatu yang bagus. Tapi tetap aja nggak bisa. Aku harus bilang apa coba sama orang tua aku? Aku pergi dulu ya. Novi, aku nggak merasa terbebani kok, bener. Aku malah merasa itu sudah kewajiban aku. Jangan pergi ya. Mau aku antar? Nggak usah, aku bisa pergi sendiri. Nggak jalan kaki, aku sewa motor. Novi. Novi, kamu nggak tahu sebesar apa perasaan aku sama kamu. Kamu nggak tahu sebesar apa cinta aku sama kamu. Kamu nggak tahu bagaimana pengorbanan aku. Aku rela belajar mati-matian agar aku menjadi orang yang sukses. Kayak Spiderman turun dari Avengers aja kamu ini. Ngapain kaget-kagetin? Ya surprise. Namanya juga teman. Fajar, Hai. aku perhatikan. Fajar, kamu kenapa kusut? Kayak dompet gak ada isinya saja. Aku banyak pikiran, galau, putus cinta. Putus cinta, galau. Jangan teriak-teriak, di sini nih kampus bukan pasar. Maaf Fajar. Biasaan di pasar nih orang. Iya. Tidak disangka anak kuliahan setampan kamu bisa galau, bisa patah hati. Harusnya yang patah hati itu aku. Aku yang kau sudah tahu sendiri, aku kan pekerja kecil-kecilan, Fajar. Aduh, kenapa dipukul? Orang galau tuh nggak ada hubungannya sama orang kuliah, kerja. Patah hati ya patah hati aja, nggak ada sangkut paut sama kerja kecil-kecilan. Aku tertampan, aku anak kuliahan, nggak ada. Buktinya sekarang, aku kuliah udah mau hampir lulus. Tapi mana? Mana pekerjaan yang nyantol sama aku? Mana aku nggak punya pekerjaan kan? Mana juga pekerjaan atau perusahaan yang mau menerima aku? Aku masih belum punya pengalaman. Sekarang tuh banyak orang S1, S2, banyak yang nganggur. Tenang, Fajar. Tetap putus asa.
dan jangan semangat. Sembarangan kamu bilang. Kamu tuh harusnya nyemangatin aku yang bener-bener. Salah nih, kena ke mobil orang. Ini mobil rektor aku. Kalau semisal ini mobil sampai kenapa-napa, gak wisuda aku di sini. Gak wisuda. Harusnya udah. kamu tuh dibalik. Udah. Capek juga ngomongnya dari tadi. Tetap putus asa. Jangan putus asa. Dan jangan semangat. Dan jangan lupa tetap semangat. Kan aku menghibur kamu supaya kamu itu tidak galau. Nah, sebagai gantinya aku menghibur kamu. Oh iya, nasi padang Bu Susi sudah menunggu. Lapar sekali. Upah menggalau. Aku lagi nabung sekarang. Kalau kamu mau menghibur aku, lebih baik kamu ganti nih sepatu aku. Sepatu aku aja lebih bagus sepatu kuda. Rezeki itu tidak akan kemana kalau kamu bekerja keras. Kalau kamu tawakal sama Tuhan itu, kamu pasti dapat rezeki itu. Percaya, aku sukses kalau kamu sukses itu. Aku tahu Fajar, kamu tuh orangnya kuat menghadapi semuanya. Pintar kamu ngomong. Iya kan. Usaha kamu aja bertahun-tahun masih aja segini-gini aja. Memang kamu gak tawakal sama Tuhan? Kan rezeki orang ada takarannya. Mungkin aku belum siap dapat uang gede-gede, besar-besar. Ya, mungkin rezeki kamu masih di patok ayam. Gimana itu? Aku nggak tahu itu patok ayam bagaimana. Kamu tahu ayam? Iya, Tahu ayam? tahu. Gimana bunyi ayam? Ayam cewek apa cowok ini? Kamu taunya yang mana? Ayam cewek apa yang cowok? Kalau ayam jantan, Ya, gimana? pagi begini bunyinya. Kokoreo. Bagaimana? Terus kesimpulannya? Ayam betina gimana bunyinya? Ya kan bertelur tuh. Wak 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 wak. Seperti itu. Jadi aku tahu. Karena aku pernah punya ayam. Itu maksud aku. Itu maksud aku. Karena kamu sekarang sudah persis kayak ayam. Induk ayam kamu kalau perlu. Aku pikir kamu mau ngajarin aku bisnis lagi. Meskipun aku jurusan agribisnis, cuman nggak ada agribisnis yang seperti ayam. Ada sih bisnis yang seperti ayam. Investasi. Aku punya ayam, ayamku bertelur. Aku taruh telurnya di kamu. Besarkan tuh telur, tetaskan telur. Nanti kalau udah besar, kita bagi 2. Itu perumpamaan di agribisnis. Banyak. Ini aku yang bodoh. Apa perumpamaannya yang salah ya? Kan ada telur. nggak paham. Telur segini. Ini telur nih. Kapan bisa besarnya? Kamu tahu film nggak? Pernah nonton film nggak? Vino Gebastian yang mau melamar pekerjaan sama manajer bank yang paling hebat itu. Itu investasi, dengerin nih. Aku punya ayam. Udah, sekarang nggak usah pakai telur karena terlalu kamu nggak nyampe pikirannya. Aku punya ayam. Paham? Paham. Ayam aku cowok sama cewek. Iya. Aku taruh ayamnya di kamu. Ayam jantan dan ayam betina. Kamu rawat ayam jantan dan ayam betina ini sampai punya anak-anak pinak. Nanti perjanjiannya ayamnya kita bagi rata. Anaknya maksudnya. Induk. Bapak sama ibunya tetap milik aku. Itu namanya investasi. Menggunakan teori ayam. Dah. Ayo makan. Tunggu dulu. Apa lagi? Itu kenalin sama itu siapa namanya itu yang katanya kamu di Jakarta. Itu siapa? Itu film. Pemain film itu. Jujur terus terang ya. Seandainya aku sebagai perempuan, jangankan melihat wajah kamu, melihat hidung kamu aja, aku sudah enek mau keluar. Gimana perempuan? Masalahnya enek itu apa? Aku nggak ngerti masalah enek. Blenyet. Novi, ih, jalan buru-buru amat sih. Tungguin kenapa? Nggak ada remnya. Yang jalannya cepet tuh bukan aku, tapi kamu yang selalu berdandan kalau lagi jalan. Iya, kan biar tetap cerah gitu wajah aku, Nov. Emangnya ada apa sih? Buru-buru banget. Bentar. Aku taruh make up aku dulu ya. Tadi itu si Fajar nitip ini surat. Surat apaan sih, Nov? Lagian juga tumben-tumbenan si Fajar nitip surat.
Jangan-jangan Fajar tuh lagi ngerjain aku ya. Kalau emang kamu lagi berantem sama si Fajar itu kan harusnya telepon kayak atau gimana. Sekarang udah gak zaman pakai surat-surat. Lagian ngapain sih Fajar ngirim-ngirim surat kayak gitu sama kamu? Kan menyusahkan aku sampai-sampai aku harus cari kamu. Teruntuk orang yang kucintai dan kusayangi, Novi Agustiani. Novi, surat ini mewakili perasaan aku dan pikiran aku untuk menyampaikan hal yang penting buat kamu. Pada hari ini, aku mau merantau ke luar negeri. Aku merantau bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin bangkit dan aku ingin memenuhi semua kriteria yang diinginkan orang tua kamu. Aku laki-laki sejati, pantang bagi aku untuk mundur ketika sudah perjalanan seperti ini. Apalagi berurusan dengan orang yang sudah aku cintai dan aku sayangi. Kelak nanti ketika aku sukses, aku akan pulang lagi ke desa ini, ke kota ini, ke kampus ini untuk melamar kamu. Kalaupun kamu tidak ada, akan kukejar kamu sampai ke negara Paris sekalipun. Novi, satu hal yang perlu kamu tahu. Hati aku, perasaan aku tidak akan bisa ditukar dengan gunung emas sekalipun. Novi, mohon maaf sebelumnya. Aku tidak bermaksud GR. Jika sewaktu-waktu atau suatu saat kamu rindu dan sayang atau pengen bertemu dengan aku, lihatlah di atas langit. Meskipun aku jauh di luar sana, tapi kita masih di bawah langit yang sama. Aku pamit. I love you. Assalamualaikum. Kamu dengerin aku ngomong gak sih, Nov? Hah, dari tadi aku ngomel panjang kali lebar, kamu serius banget baca ini. Apa sih isinya? Fajar pamit pergi. Berarti kamu putus sama Fajar? Yang kamu lihat. Kamu gak usah sedih, Nov. Kan kamu masih bisa cari cowok baru. Stok cowok banyak loh, Nov. Nov, aku kan bener. Gimana sih kamu? Lagian aku kan ada temennya gitu buat cari-cari cowok. Nov, kamu dengerin aku gak sih? Panas. Nov, Ya ampun, udah kurang lama kamu beli gimana minum. nggak lama? Tadi itu ngantrinya panjang banget tahu. Mana orangnya masih cari kembalian lagi. Gitu, nggak siapin kembalian. Gimana nggak tambah lama yang mau nunggu? Ngantri udah berpanjang-panjang kali lebar, udah pakai hak gini, panas lagi. Makanya jadi orang tuh jangan kebanyakan dandan. Ya, kalau kita cantik, orang juga nggak bakalan bosan ngeliat kita kali, Novi. Ya bukan gitu, Oyi. Mungkin orangnya itu lagi kesel sama kamu karena mungkin dipanggil-panggil kamunya nggak denger. Ih, mana ada, aku nggak budek ya masih. Ngomong-ngomong ya, Nov. Tadi itu waktu reuni, kok aku nggak kelihatan si Fajar ya? Jangan-jangan Fajar masih belum pulang merantau. Ada apaan sih? Kamu tuh tiba-tiba menyebut nama Fajar. Ya aku nggak tahu lah, mungkin dia lagi di luar kota, mungkin dia lagi merantau, mungkin dia udah mempunyai cewek, atau dia juga bahkan udah menikah dan aku nggak mau tahu. Kamu nggak usah membohongi diri sendiri, Denov. Akunya teman kamu. Mana mungkin kamu udah lupa sama Fajar? Nggak mungkin kan? Harus sih so tau banget deh, enggak lah. Terus lebih baik kita bahas yang lain aja. Bahas di kantor kayak atau apa? Aku lelah udah ngomongin kantor, bosen dengan semua berkas-berkas yang harus aku kerjakan banyak kali. Tapi kita beruntung loh, kita bisa jadi satu kantor kok bisa ya. Padahal kan aku dan kamu tuh berbeda. Tapi kenapa kita ditakdirkan bersama? Beda apa sih, Nov? Ya Lebih berbeda cantik lah. aku. Iya, terus kamu tuh orangnya, iya emang kamu cantik, tapi terus kamu tuh orangnya ribet. Terus kamu tuh orangnya riwah.
Terus apa-apa kamu tuh semuanya sangat sulit. Ya apa? Karena kamu selalu mementingkan dandanan kamu. Iya, aku kan mau mencoba untuk itu menggoda sekretaris baru kita itu yang di sana itu. Yang Ganteng dari luar kota itu, yang badannya agak maco gitu, Iya. agak suspek gitu. Iya, Nov, kan aku belum dapet jodoh sih. Masa aku cuman banyak HTS-an aja, belum dapet orang yang bakal nikahin aku. Tapi kalau kamu naksir sama yang itu, aku setuju sih. Karena dia orangnya udah ganteng, mapan, terus kayaknya dia sehat deh. Pantesan kan tubuhnya dia sispek. Ya, kamu harus bantu aku dong, Nov, untuk deketin ke dia. Ngomong-ngomong, kamu masih mau nunggu Fajar atau gimana? Bisa nggak sih kamu tuh sedikit aja nggak usah sebut nama si Fajar. Ya gimana ya, Nov, aku tahu kok perasaan kamu gimana. Jadi aku yakin banget kamu bakalan nunggu Fajar mau sampai kapan. Tapi kamu nggak ngomong sama aku kalau menunggu Fajar. Kelihatan loh dari raut wajah kamu loh, Nov. Apaan sih, emang raut wajah aku menentukan namanya Fajar gitu? Ya enggak lah, udah kita bahas yang lain aja. Bentar lagi kita akan menghadapi liburan panjang. Kita mau kemana? Kemana ya, Nov? Ke Bali mungkin. Terus nih orang. Dia lagi. Ngapain ya? Halo Novi. Halo. Pagi. Kita lagi nggak butuh tumpangan. Jadi ngapain di sini? Kamu itu jangan GR. Siapa juga yang mau ngantar kalian? Terus ngapain? Ada ojol di sini. Aku itu kesini mau bilang sesuatu penting. Noh, ada yang pengen ketemu sama kamu. Duh, kamu udah pengen ketemu, ya udah ketemu aja sini, ribet banget sih. Alhamdulillah. Pasti Novi ini akan tercengang-cengang. Pasti Novi ini akan terkagum-kagum. Pasti Novi ini akan bangga. Gak usah berpuitis, yang mau ketemu sama Novi itu siapa? Lama amat. Nggak usah Jadi kamu yang sewot. Iya, kamu buang-buang waktu deh ada di sini. Kalian kan lagi nyantai. Kayaknya kalian cocok deh. Setiap kalian bertemu, kalian tuh selalu berantem. Ogah, Cocok. Mana mau aku sama dia? kayak Tom and Jerry. Bajunya aja bareng. Beda ya? Beda tau. Nggak sama Novi. Ini ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya coklat. Warna apa? Putih kan? Cuman bedanya garis doang. Enggak kok. Kamu niru ya? Atau kamu Kamu jangan-jangan mata-matain aku? Kamu yang baru datang juga di sini udah ngomong aku yang baru. Pas banget kalian lihat. Bawahannya aja hitam juga. Udah. Gak usah ngomongin aku sama Zuber. Ini sebenarnya siapa sih yang mau ketemu sama kita? Bukan aku yang mau ngantar, bukan aku yang mau jemput kalian. Tapi no. Mimpi apa semalam? Mimpi apa semalam, Nov? Kok Fajar jadi tambah maco dan ganteng gitu ya, Nov? Bisa-bisa aku jatuh cinta juga nih, Nov. Novi, gimana kabar kamu? Baik kok, baik. Baik ya, Nov. Baik. Nov, sang mantan telah tiba. Tapi kok mantan kamu jadi tambah ganteng gini, tambah maco gini sih, Nov? Kan aku jadi ikut terpesona. Boleh duduk? Iya, boleh. Ayo duduk aja. Kok aku yang jadi canggung ya? Ngelihat kalian berdua baru ketemu gitu. Apaan sih? Biasa aja tahu. Udah duduk aja, kalau duduk nggak usah kayak ada apa deh. Kayak kita dulu baru ketemu. Kapan? Kita nggak pernah ketemu. Awal-awal dulu. Gelap. Oji, tapi kamu tahu, aku ini kesini mau kasih tahu sama kamu. Kalau aku itu lagi putar-putar di kota ini sekalian ini nih. Teman aku kan udah lama nih ada di perantauan jauh. Sekalian aku mau perkenalkan tempat kerja yang baru. Ya sebagai supir. Hah? Ya kan Fajar? Supir? Yang bener, Fajar. Masa kamu supir?
Iya bener, aku jadi seorang supir. Oh, Cuman sekarang bosnya mengizinkan aku untuk keliling kota dulu untuk memahami Medan karena aku lama di perantauan. Ya maksudnya biar tahu lokasi sini. Jadi kan kalau masuk gang-gang biar Fajar tahu kalau gang B, gang C. Jadi berhubung karena ada waktu, aku langsung menemui kamu. Oh iya, kayaknya Oi sama Zuber cocok kalau pacaran, kan sering berantem. iya. Mana ada. Sejak kapan kita cocok? Ih, Kayaknya kalau Zuber sama Oi keluar dari sini, aku dikasih waktu untuk ngomong berdua kayaknya. cocok. Ya aku tahu Fajar kan pengen berduaan gitu, maksudnya kangen-kangenan gitu maksudnya. Ke sini dulu. aku nggak mau tapi sama kamu. Ih, Yaudah, kalian happy-happy dulu ya di sini ya. hati-hati ya, Nov. Apa? Kamu lihat-lihat aku. Nggak lihat kamu, aku lihat Novi. Fajar. Sikat. Fajar. Sikat. Kamu gak usah tarik aku. Fajar. Sikat. Kayaknya emang Oyi sama Zuber cocok deh. Soalnya ketika dia mau pergi harus ada paksaan. Ngapain sih? Waktu itu kamu pergi gitu aja hanya dengan meninggalkan surat. Iya, aku minta maaf ya. Pada waktu itu aku sangat buru-buru sekali. Ya, dan sekarang aku datang hanya untuk menemui kamu. Ya seharusnya kita tuh nggak bertemu saat ini. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Apakah misal kalau kita bertemu hari ini ada yang marah? Atau kamu sudah ada cowok lain? Bukan itu masalahnya, Fajar. Masalahnya itu membuat cukup aku kaget dan luka lama itu kembali lagi. Ya, aku nggak bermaksud mau mengaktifkan lagi luka lama itu. Meskipun kita ngabaikan atau ngabadikan seperti dulu, setidaknya aku udah bertemu dengan kamu sekarang, aku udah sangat seneng. Aku udah sangat bahagia. Ya meskipun aku juga siap, meskipun sekarang pertemuan ini kita cuman sebagai teman. Oke, baik. Dan satu Terus, lagi. terus apa? Oh iya, aku sekarang mau ngajak kamu jalan-jalan. Naik motor itu. Iya, motor itu. Fajar, kamu yang bener aja sih. Baru kali ini cowok ngajakin aku jalan pakai motor kayak gitu. Kamu pikir aku karung beras apa? Itu motor punya bos aku. Kebetulan aku pinjem tadi. Ya udah, aku nggak bermaksud mengejek kamu seperti karung beras kok. Bener. Kamu nggak mau? Oh iya udah. Mungkin memang benar. Aku memang bukan kriteria kamu. Oh, Fajar. Bukan itu maksud aku. Aku nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Fajar. Salah ngomong lagi kan? Fajar. Oke. Ayo aku antar. Kamu ganti sepeda motor lagi? Enggak, tadi aku habis nganterin bos aku. Jadi bos aku kebetulan banyak motornya. Ya udah aku pakai. Motornya juga sesuai dengan kegunaan. Kalau barusan kamu mungkin malu kalau diantar naik motor butut seperti itu. Kalau sekarang kamu gak malu kan? Fajar, kamu tuh salah paham. Aku nggak bermaksud untuk mengejek kamu. Cuman kamunya aja yang terlalu berpikiran negatif. Rambut kamu. Kamu nggak pernah berubah ya. Kamu selalu ngingetin aku ketika rambut aku keluar. Tetap keluar.
palsu. Wah, bagus banget motornya Fajar. Keren deh punya motor kayak gitu. Kamu mau dibonceng? Nggak tahu sih. Oi, tenang. Ini cuman sepeda motor bos aku kok. Jadi kamu jangan terlalu kagum. Profesi aku tetap sebagai supir. Oh iya, lupa kalau kamu supir. Kamu, kan bener. Kamu ngapain aja sih? Selama ini kerja jauh-jauh, pulang-pulang jadi supir. Iya nggak sopan tahu kamu ngomong kayak gitu. Kan emang bener, Nov. Kenyataannya dia jadi sopir sekarang. Iya tapi kan nggak seharusnya kamu langsung ngomong kayak gitu di hadapannya Fajar. Tapi kan apa salahnya, Nov? Kenapa? Kerjaan supir halal kok. Ya emang halal sih. Cukup buat makan. Ya cukup buat makan aja, tapi kan pendapatannya kecil. Nggak menarik untuk wanita-wanita juga kan, Nov? Emang kamu tertarik sama sopir? Ya bisa nggak sih ngomong kamu tuh nggak usah kayak gitu. Dari kemarin ya aku perhatiin sama kamu tuh. Nggak apa-apa. Dari tadi juga. Pendapatan supir memang mungil. Cuman insya Allah berkah. Iya Fajar, aku minta maaf. Maksudnya Oyi itu bukan seperti itu yang mau diucapin sama kamu. Cuman dia suka kayak gitu ngomongannya. Ya untung aja kamu udah putus sama Fajar. Udah, kamu nggak sengsara dong, Nov? Iya. Apa salah ya? Kalau misalnya aku menjadi seorang supir. Fajar. Fajar. Oh, mau silat. Nggak bisa move on ya? Gak ada yang bisa menggantikan Novi di hati aku. So romantis. Apa nggak seharusnya bilang yang sebenarnya? Zuber, sekarang ini bukan saatnya untuk aku bilang semuanya terhadap dia. Aku juga masih sangat menikmati menjadi seorang supir. Udah, mau ikut aku nggak? Mau makan nggak? Ikut nggak? Ya udah kalau nggak. Aneh. Ya ikut makan lah. Bentar. Nanti kalau ini nggak dibuka. Tunggu. Ya Allah, nggak sabar banget. Ayo, hati-hati ya. Ya. Awas, itu mobil. Apa? Ngafe yuk, di sana. Sekarang nih? Iya. Tapi juga ini masih jam istirahat kan? Ya ampun, kayaknya kamu jalan duluan deh. Soalnya aku masih ada mau ketemu sama sesuatu. Masih ada perlu. Yaudah deh, aku ke sana ya. Ya, bisa jalan aja. Ntar kamu nyusul ya ke sana. Oke, ya udah tenang aja, udah. Oke, hati-hati ya. Novi, Fajar. Mobil bosnya ya? Pasti lagi habis nganterin bosnya kan? iya, seperti biasa. Karena memang kebiasaan aku seperti itu. Bos banyak mobilnya.
Kalau ke hutan pakai ini, kalau ke kota lain, kalau ke sawah pakai motor, kalau mau San Mori pakai ninja. Oh iya, aku ada makanan kesukaan kamu, makanan favorit kamu, diterima. Kamu masih ingat makanan favorit aku? Aku masih masa-masa kuliah. Ya, semoga makanan ini bisa mengingatkan lagi ke hal-hal yang manis-manis. Terutama bisa membuat kenyataan bisa manis lagi. Maksudnya? Ya, bisa merubah kayak dulu. Udah, nggak usah dibahas. Oh iya, Novi. Aku boleh nggak ngajak kamu jalan-jalan? Aduh, ada telepon nih. Aduh, mana ya HP aku ya? Tuh. Kamu masih menyimpan boneka ini? Ini boneka pemberian aku waktu dulu. Halo, iya selamat siang Bapak. Ah, iya. Baik, baik. Dari klien. Kamu kerja jadi agen perumahan ya? Sudah bilang sama aku. Ya, aku sebagai sales marketing. Oh iya, Novi. Kebetulan bos aku lagi cari rumah. Mungkin kamu bisa menolongnya, atau kamu bisa bantu carikan. Ah, iya, aku bisa. Gini aja, atau enggak kamu langsung telepon kantornya aja. Ya udah, nanti kita ketemuan di perumahan ya. Ya udah, ya aku masih buru-buru dulu ya. Nanti aku kesana, sekalian aku melihat-lihat. Iya, dulu lah. Ternyata Novi masih menyimpan boneka yang aku berikan waktu dulu. Semoga kelak dengan adanya boneka ini akan digantikan seorang bayi sama Novi. Pak Zuber, aku yakin nih bosnya Fajar bakal tertarik di perumahan ini, Graha Pelita Regency, karena harganya yang sangat murah, ekonomis, nyaman. Oh pasti ini mobilnya. Wah, sekaya apa ya bosnya Fajar itu sampai mobilnya ganti lagi. Ya udah, kamu lihat aja nanti kamu bakal lebih kaget lagi. Hah? Kok bukan Fajar sopirnya? Pasti bosnya ini jadi nih untuk membeli rumah ini. Suruh masuk. Oh iya. Oh iya, maaf ya, sudah lama menunggu. Sebentar, saya matikan mesin dulu. Hah? Sudah lama menunggu? Fajar, bukannya emang aku dipanggil ke sini ya untuk menemui bos kamu yang katanya mau mencari rumah? Gimana? Bukannya aku memang menunggu di sini karena bos kamu sedang mencari rumah? Kenapa yang datang malah kamu, malah pakaiannya seperti ini lagi? Tadi juga siapa tuh tadi sopir? Itu supir aku memang punya keterbatasan disabilitas. Cuman karena dia mempunyai skill yang tinggi, jadi aku pekerjakan. Zuber, tolong jelaskan. Novi, kamu itu tidak salah. Sebenarnya begini, Novi. Fajar itu merantau jauh-jauh, dia menjadi sukses di kota sana. Ya, dan pulang-pulang ke sini membuka usaha dengan saya, kerjasama usaha angkutan. Dan kamu tahu, Novi, motor yang aku pakai kemarin itu adalah motor pekerjanya Zuber. Jadi Zuber aku di sini belikan sawah berhektar-hektar. Jadi aku di sini juga punya cabang usaha dengan Zuber, yaitu pertanian.
Ya, ini semua keisengan dia. Dan juga terus motor Ninja itu kebetulan aku juga punya usaha di Banyuwangi sana. Jadi kalau misal aku dari Bondowoso ke Banyuwangi, aku cuma naik motor Ninja itu. Dan untuk mobil yang satunya lagi, untuk hardtop, itu adalah mobil kalau aku meninjau lahan-lahan tebu-tebu aku. Dan juga perkebunan karet aku. Jadi kamu hanya menyamar jadi sopir dan itu hanya sebuah keisengan kamu. Ya kurang lebih begitu. Dia pengen kasih kejutan sama kamu. Ya kejutan kecil-kecilan lah. Nah jadi gimana pacar? Suber, Ya. kayaknya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Semoga ini hari jadi kalian ya. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi, aku benar-benar minta maaf ya, karena aku sudah membuat kamu salah sangka. Dan jujur, aku benar-benar nggak bisa melupakan kamu, Novi. Karena semenjak aku menjadi seorang supir, tidak sedikit pun kamu punya rasa untuk menjauhi aku. Dan juga itu alasan aku kenapa aku nggak bisa melupakan kamu dan aku makin tambah cinta sama kamu. Sebenarnya dulu itu aku nggak mau diputusin kamu. Dan sampai saat ini aku masih memilih sendiri karena aku masih belum bisa move on dari kamu. Dan lebih anehnya lagi, orang tua aku ternyata sekarang mulai melunak. Dia udah nggak mau mementingkan materi lagi. Dan boneka ini adalah ganti dari diri aku selama aku tidak berada di samping kamu. Dan aku yakin kamu juga tidak akan pernah membuang boneka ini. Karena kenangan kita sangat jauh dan sangat indah. Dan sangat susah untuk dilupakan. Apakah kamu mau untuk jadian lagi sama aku? Aku akan menjawab, tapi kamu harus jadi membeli rumah dulu, biar aku dapat komisi dari kantor aku. Tidak masalah. Kalau cuma membeli rumah, kamu sendiri yang bisa pilih rumahnya. Karena dimanapun rumahnya dan seperti apapun rumahnya, tetap kamulah yang akan menempati. Dan kamulah yang akan jadi ratu di dalam rumah itu. Gak mau aku gak mau nikah sama tukang bohong. Novi, aku tuh gak bermaksud bohong. Aku itu cuman bersandiwara sedikit hanya untuk bisa menaklukkan hati kamu. Makanya jangan mutusin duluan. Aku gak mutusin kamu. Masa kamu rela aku panas-panasan jadi supir terus kamu gak terima aku? Oke, pilih rumah dulu. Sama kayak kamu. Ayo,